Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami dengan kerahiman-Mu, agar kami layak dan pantas untuk berdoa kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih kami ucapkan atas pemeliharaan dan penjagaan-Mu dalam satu hari kemarin. Dan terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada istri, suami, anak-anak kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Engkau izinkan kami untuk bisa merasakan hari ini dengan kemuliaan dan mujizat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mohon hadirkanlah Roh Kudus dalam hati kami, agar kami dapat bertindak, berbicara, berpikir, berperasaan sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mohon, ya Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami untuk kami dapat membaca, merenungkan firman Tuhan Yesus, dan kami mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita membaca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 19 sampai dengan 22 dengan perikop pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jawaban Simon Petrus itu paling tepat dibandingkan dengan jawaban dari murid-murid yang lain tentang jati diri Yesus. Akan tetapi, Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada banyak orang apa yang telah dikatakan oleh Petrus itu. Pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias memang benar. Namun Petrus sendiri tidak siap untuk mengikuti Mesias yang harus menderita dan sengsara, bahkan wafat di kayu salib. Kita tahu bahwa Petrus sebanyak 3 kali tidak mau mengakui bahwa ia murid Yesus. Mengucapkan bahwa Yesus Tuhan dan mengakui semua karya-karyanya yang luar biasa itu mudah. Yang tidak adalah saat kita harus menanggung sengsara dan menderita seperti yang Yesus alami. Beriman tidak cukup berhenti pada pengakuan dan pengetahuan saja, saudara-saudari, tetapi juga harus sampai pada komitmen dan konsistensi kita dalam menjalankan ajaran Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi murid Kristus tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi harus mewujudkan dalam tindakan nyata yang menggambarkan bahwa kita memang murid-murid Mesias, termasuk saat kita harus menderita karena percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk mengakhiri renungan hari ini dan bacaan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau menyatakan diri dan mengingatkan kepada kami Engkau adalah Mesias. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi teladan dalam kehidupan nyata kepada kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa ini. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, bukan hanya mengeluarkan firman-firman, perkataan tanpa mencontohkan, tetapi Engkau lebih mencontohkan apa yang Engkau laksanakan sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan Engkau dan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami dapat dengan ikhlas menerima Tuhan Yesus segala penderitaan yang kami alami jika kami memang harus mengikuti firman Tuhan Yesus dan menerima segala penghinaan, menerima fitnahan, menerima kesulitan karena kami membela nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan Yesus sendiri yang akan menguatkan dan memimpin kami ke jalan yang benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.